Halo teman-teman pemilik properti atau juga yang calon pemilik properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang KPR ya, kebetulan. Jadi ada klien saya yang dalam bulan ini ya dia mencoba KPR itu ditolak ya, tapi bukan cuma sekali, malah jadi 2 kali ya. Karena dia sudah apply ke satu bank ya tidak berhasil, 2 tidak berhasil, yang ketiga akhirnya baru dapat. Jadi ya ternyata kalau gagal sekali itu ya sebenarnya bukan berarti peluangnya tertutup. Ya ini bahkan gagal sampai 2 kali. Ya untung tidak berhenti. Ya dicoba KPR lagi akhirnya berhasil. Ya. Nah, saya akan bahas bagaimana supaya ya teman-teman juga yang saat ini lagi apply KPR ya itu bisa mengetahui lebih awal apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk ya apa aja yang menyebabkan ya klien saya ini gagal sempat ditolak ya, supaya teman-teman bisa goal untuk mendapatkan approval KPR dan mendapatkan properti idamannya. Ya, sebelum saya bahas lebih detail, jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Ya baik, bicara KPR yang ditolak ini ya, nah kita harus pelajari dulu ya apa itu KPR. Kamu bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, termasuk juga apa sih keuntungan kita kalau beli KPR ya. Nah jadi untuk bisa mengajukan KPR ya, persiapkan juga dokumen-dokumennya ya, termasuk juga apa yang menjadi persyaratan kamu supaya di-approve oleh pihak bank ya, itu sudah kamu harus persiapkan lebih dahulu. Ya, jadi ceritanya klien saya ini ya melakukan apply KPR ya ketika mencoba melakukan pembelian sebuah apartemen di Jakarta Pusat yang harganya sekitar 1 miliar. Singkat cerita, ya karena waktu itu sedang ada promo KPR yang lagi heboh, ya tertariklah beliau mencoba KPR di bank terbesar di Indonesia, salah satu bank terbesar di Indonesia. Ya kemudian alhasil cerita KPR-nya berhasil ya diterima, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena yang beliau inginkan adalah KPR dengan tenor yang panjang. Tetapi memang ketika beliau membeli apartemen ini ya, tenor yang panjang itu tidak bisa diperoleh karena masa HGB-nya yang sudah tidak terlalu panjang. Ya, sebagai catatan ketika kita beli apartemen ya itu ada beberapa bank yang memang hanya bisa memberikan masa tenornya itu sampai mentok masa HGB-nya, atau bahkan ada yang HGB dikurang 1 tahun atau kurang 2 tahun gitu, seperti itu. Ya, jadi ini yang harus kamu ketahui. Nah, kemudian akhirnya karena tidak bisa dipaksakan, ya akhirnya gugurlah percobaan KPR yang pertama itu. Ya, karena kalau dipaksakan KPR-nya dengan tenor yang pendek, ya jangka waktu yang pendek, ya singkat, cicilannya otomatis akan jadi besar. Dan itu di luar dari kemampuan si calon pemilik apartemen itu. Ya alhasil akhirnya oke lah beralih dan kemudian masuk ke bank berikutnya, bank yang kedua. Bank yang kedua ini ya bukan bank yang terbesar lah, salah satu ya bank terbesar ya, tapi cukup fleksibel. Nah, singkat cerita dilakukanlah proses pengajuan KPR dan akhirnya setelah beberapa minggu berjalan ya kemudian hasilnya keluar dan ternyata gagal lagi. Nah, kenapa bisa gagal? Ternyata memang ada policy atau kebijakan dari pihak bank yang tidak menginginkan ya, tidak menginginkan calon nasabah atau calon debitur yang memiliki tempat kerja yang dalam kategori tertentu ya. Jadi ini memang bukan dari sisi nasabahnya ya, tetapi memang dari sisi banknya yang mempunyai kebijakan seperti itu, yang mengakibatkan akhirnya ya KPR-nya gagal lagi. Padahal
Ya, untuk bank yang kedua ini itu bisa memberikan tenor sampai 20 tahun ya. Ya, kalau kita tahu ya 20 tahun berarti cicilannya itu akan ringan ya. Ya, cicilannya itu akan ringan. Ya, singkat cerita, ya karena sudah 2 kali gagal, akhirnya dia memutuskan menyerah. Dan tentunya ya uang tanda jadi yang pernah dibayarkan itu hangus atau batal ya. Tapi sesuai dengan kesepakatan ya masing-masing antara penjual dan pembeli, akhirnya disepakatilah, oke, dicoba lagi saja ya, dicoba, akhirnya mulai masuk lagi ke bank yang ketiga. Bank ketiga ini ya ternyata juga bukan bank yang kecil, tapi termasuk salah satu bank terbesar juga di Indonesia. Nah, singkat cerita, ya mulailah proses pengajuan lagi, mulai melakukan proses-proses dari appraisal, analisa, dan lain sebagainya. Dan ternyata di bank yang ketiga ini, ya calon pemilik apartemen tersebut akhirnya berhasil mendapatkan approval KPR, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari bahwa ternyata KPR itu adalah sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan kita, sebuah alat juga ya, atau juga sebagai leverage kita untuk bisa memiliki properti sendiri ya, entah itu properti yang memang kita miliki untuk tinggal atau kita pakai untuk investasi. Jadi dalam perjalanan untuk bisa memiliki properti sendiri, yaitu tentunya KPR itu merupakan bagian yang tak terpisahkan, sekaligus menjadi tantangan buat teman-teman semua ya, supaya bisa mendapatkan approval ya, karena ternyata bukan masalah kalau bank besar itu lebih sulit, bank kecil itu lebih mudah, bukan masalah kalau umur lebih muda itu lebih sulit gitu, atau umur lebih tua itu lebih sulit, dan sebaliknya juga. Ya, bukan masalah karena kalau sebagai karyawan itu lebih mudah atau sebagai pengusaha itu lebih sulit, ataupun juga sebaliknya. Ya, jadi hal seperti ini KPR itu memang harus direncanakan dengan baik, mulai dari persiapannya, seperti dari persiapan keuangan, dokumen, ya, kemudian juga tentu aja yang paling penting kemampuan finansial kita. Ya, karena KPR itu bukan hanya kita mendapatkan approval, yes, goal dapat, tapi juga setelah itu bagaimana kita bisa menjalankan cicilan dari bulan ke bulannya. Ya, jadi KPR itu adalah ilmu yang harus kita kuasai. Ya, karena ilmu ini juga tidak pernah kita temukan di sekolah atau dimanapun. Ya, kalaupun kita mau mencari informasi yang jelas tentang KPR, seringkali informasi yang kita dapatkan hanyalah sepotong-sepotong atau sebagian saja. Oleh karena itu, buat kamu yang ingin mendapatkan informasi yang utuh tentang KPR, kamu bisa klik link di bawah ini untuk dapatkan ebook tentang KPR. Oke, sekian sharing dari saya pada video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.